Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Agri Waruna dengan NIM 0554305667 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya mempunyai tugas dari mata kuliah struktur data tentang membuat program DFS dan BFS, lalu lakukan pencarian angka pada graf tersebut. Baiklah, sebelum saya masuk ke pembahasan algoritma, saya akan menjelaskan terlebih dahulu graf yang saya gunakan. Graf yang diminta sesuai dengan soal ada 8 graf, A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7, A8. Maka hubungan yang saya tentukan adalah A1 terhubung dengan A2 dan A3, A2 terhubung dengan A4 dan A5, A3 terhubung dengan A6, A4 terhubung dengan A7, A5 terhubung dengan A8, sedangkan A6, 7, dan 8 tidak memiliki anak lagi. Selanjutnya, setelah tahu 8 nodenya sesuai graf, maka saya akan menjelaskan kode program DFS yang saya buat dalam bahasa Java. Pertama, saya akan membangun struktur graf menggunakan hashmap yang berisi pasangan node dan daftar tetangganya. Contohnya seperti apa? Contohnya ada pada kode ini semua. Seperti yang tadi, seperti A1 memiliki berhubungan dengan A2 dan A3, dan seterusnya. Setelah itu saya membuat sebuah set bernama visited yang digunakan untuk menyimpan node-node yang sudah dikunjungi agar program tidak masuk ke loop tak berujung. Fungsi utama DFS saya beri nama public loop DFS string current string target. Ketika fungsi DFS berjalan, ia akan mencetak node yang sedang dikunjungi. Maka kodenya adalah ini. Jika node yang dikunjungi adalah node target yang dicari, maka program menampilkan pesan bahwa target ditemukan. Setelah itu, node ditandai sebagai dikunjungi dikatakan ini, visited at current. Lalu program melakukan iterasi untuk setiap tetangga dari node tersebut. Kodenya adalah ini. Bagian inilah inti dari pencarian rekursif. DFS memanggil dirinya sendiri untuk menyelam ke node lainnya. Sesuai tugas tadi, lakukan pencarian angka pada graf tersebut dengan DFS. Maka kita lakukan pencarian angka, sebelum itu kita run dulu. Oke, berhasil dan kita akan cari. Semisal saya akan mencari A8. Nah, proses DFS yang ditunjukkan sudah terlihat jelas. Dia mulai dari A1, dia mengunjungi A2, A4, A7, A5, dan A8 karena dia berbelok ke kiri dulu. Jadi urutan yang dikunjunginya adalah A1, A2, A4, A7, A5, baru A8. Baiklah, kalau untuk DFS sudah selesai, mari kita pindah ke BFS. Struktur graf pada BFS, saya buat persis memang sama dengan DFS. Menggunakan hashmap, perbedaannya ada pada fungsi BFS, yaitu pada ini. Saya masukkan node awal yaitu A1 ketika dalam queue, kemudian program masuk ke looping. Ini kodenya. Selama queue belum kosong, BFS akan mengambil node paling depan, menampilkan ke layar, cek apakah node tersebut adalah target. Jika belum, tambahkan nama tetangganya ke dalam queue. Tetangganya sudah dibuat. Inilah yang membuat BFS bergerak melebar, bukan menyelam. Maka bisa kita running untuk BFS di Java, di bahasa Java. Berhasil juga, sama seperti tadi. Mari kita cari di A8. Ketika saya mencari A8 menggunakan BFS, urutan yang dihasilkan adalah ini. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Berarti yang bisa saya jelaskan, pada level 0 ada A1. Ketika level 1
ada A2 dan A3. Pada level 2 ada A4, A5, dan A6. Pada level 3 A7 dan ada A8. Karena BFS memeriksa semua node di level yang sama terlebih dahulu, maka ketika A8 baru ditemukan pada bagian akhir atau bisa kita bilang level 3. Itu sekian dari saya, itu penjelasan lengkap mengenai algoritma BFS dan DFS, mulai dari graf untuk penjelasan kode hingga proses pencariannya yang telah saya lakukan. Jika ada kurang kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.